maka tandanya dia akan faham terhadap agamanya, maka kita sambut dengan keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Dan menuntut ilmu awaluhan niyah. Yang pertama nih, niat. Niat selalu kita apa? Perbaiki latihan untuk selalu ikhlas, dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk ikhlas. Ya. Semata-mata untuk apa? Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan di akhirat, bukan untuk dikatakan sebagai orang alim, bukan untuk dikatakan sebagai orang yang pintar, bukan. Tapi untuk mengharapkan ridhonya Allah, untuk mengharapkan balasan di akhirat, dan untuk mendapatkan keutamaan yang telah Allah janjikan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama niat. Yang kedua apa, Mbak? Kan ilmu itu seperti tangga, harus kita naiki satu persatu. Setelah niat apa? Setelah niat, kata Al-Imam Ibnul Mubarak, adalah al-istima'. Apa itu istima'? Memperhatikan. Bersungguh-sungguh untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadznya, oleh ustadzahnya. Ya. Maka tidak akan dapat ilmu kalau orang itu tidak beradab. Nggak dapat ilmu orang yang sombong. Karena sombong itu kan di atas, sementara ilmu itu turun dari atas ke bawah, bukan naik dari bawah ke atas, tidak. Ilmu itu seperti air yang turun dari atas ke bawah. Supaya kita dapat, maka kita tidak boleh meninggikan diri kita, tapi kita merendahkan diri kita. Kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Ya. Kita menjadi orang yang tawadhu, memperhatikan, menghormati ustadzahnya, ya. Kemudian apa? Beradab kepada ustadzahnya. Meskipun mungkin ustadzahnya mungkin lebih miskin dari dia. Mungkin ustadzahnya mungkin lebih muda, ada enggak? Ya. Mungkin lebih muda, mungkin yang ngajar ya, mungkin adalah orang yang di bawah kita, tapi kita jangan sombong. Karena kalau sombong tidak akan menuntut ilmu, karena ilmu itu harus dengan adab, diantaranya memperhatikan. Setelah memperhatikan apa, Mbak? Memahami. Jadi jangan sampai kita nggak paham, terus tidak bertanya. Jadi keluar dari kelas, keluar dari suatu pelajaran, kita targetnya harus paham. Kalau nggak paham, tanya. Maka orang yang tidak bertanya pun tidak dapat ilmu. Orang yang malu bertanya itu bukan malu namanya. Itu bukan malu. Kalau malu bertanya itu namanya bukan malu, tapi itu namanya apa? Nggak tahu namanya apa itu. Tapi itu bukan malu yang sebenarnya. Malu yang sebenarnya justru dia malu kalau tidak faham. Maka dia bertanya. Setelah faham apa, Mbak? Menghafal. Ilmu itu dihafal. Ya. Kalau kemampuan menghafalnya tidak kuat, ya dibaca terus menerus. Dibaca sering dibaca ya. Maka insya Allah dengan kesungguhan nanti lama-lama akan hafal ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Bukan yang terakhir, yang berikutnya adalah mengamalkan. Setelah mengamalkan adalah menyebarkan ya. Setelah mengamalkan, kemudian disebarkan, disampaikan kepada yang lainnya. Ini yang namanya ilmu. Sudah seperti itu apa belum? Nah, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, maka perbaiki. Dimulai dari niat, memperhatikan,
memahami, menghafal, mengamalkan, maka ya, insya Allah kita akan betul-betul termasuk dari orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat besar, yang tentu setan tidak suka. Setan suka enggak kalau kita menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya tadi? Tidak suka. Setan akan menghalangi dengan kita, membuat kita malas, atau sebaliknya membuat kita berlebih-lebihan, melampaui batas. Maka kedua-duanya tidak boleh. Maka kita yang apa? Yang pertengahan. Jadi kita dalam beramal, pertama kita mengamalkan yang apa? Yang wajib. Yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, dan setan ingin membuat kita malas untuk menjalankan yang wajib. Setelah kita menjalankan yang wajib, kemudian kita apa? Menyempurnakan dengan yang sunnah. Semampu kita. Dan kita dahulukan mana yang disunahkan yang paling besar. Ya, misalnya setelah sholat wajib kita disunahkan sholat rawatib. Maka sholat rawatib ini dijaga. Terutama sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, dijaga. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Ada sholat witir. Ya. Ada sholat witir. Berapa rakaat? Hah? Berapa rakaat? Iya, ganjil berapa rakaat? Hah? 1 boleh? Boleh, 1 sudah cukup kalau memang mampunya 1 dulu. Jangan langsung 11. Nanti setelah 11 besoknya enggak sholat lagi. Mendingan 1 tapi terus menerus. Sebelum tidur atau setelah tidur? Hah? Sebelum, bukan setelah. Iya, mana yang bagus? Yang bagus setelah. Tapi kalau kira-kira tidak bisa bangun, maka sebelum tidur. Kalau kira-kira kita nggak bangun, sebelum tidur. Tapi kalau kira-kira kita bisa bangun, maka setelah tidur. Bahkan kalau kita bisa, jangan cuma 1, tapi 3 tapi nggak usah panjang-panjang. Karena ketika kita tidur, kita itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. 3 ikatan ini akan lepas dengan pertama berdoa setelah bangun tidur. Lepas berapa ikatan? 1. Tinggal berapa? Tinggal 2. Terus bagaimana supaya lepas lagi? Berwudu. Lepas 2. Tinggal 1. Bagaimana yang 1 ini lepas? Dengan sholat. Sholatnya yang panjang atau yang pendek? Hah? Yang panjang atau pendek? Yang pendek. Kalau panjang nanti nggak lepas-lepas. Iya, yang pendek saja. Kalau kita sholat, setelah selesai sholat maka lepas. Jadi segera saja sholatnya, yang jangan terlalu panjang-panjang, pendek saja. Kemudian setelah 2 rakaat ditambah 1 rakaat, jadi 3 rakaat. Sedikit tapi terus menerus, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih akan membuat kita istiqomah. Kalau kita istiqomah, maka kapan saja malaikat datang, kita dalam keadaan baik, sehingga akan menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Tapi kalau semalam 11, besoknya enggak, besoknya lagi enggak lagi, maka ini namanya berlebih-lebihan. Digunakan juga misalnya untuk menghafal Al-Quran melalui sholat malam. Ini juga bagus. Ya. Juga apalagi dari ibadah-ibadah yang sunnah kita berusaha untuk kita amalkan.
Sholat duha misalnya. Keutamanya banyak apa tidak? Hah? Keutamanya sangat besar. Setiap hari atau tidak? Hah? Apa Nabi setiap hari? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad tidak setiap hari, tapi Nabi Muhammad sholat malamnya tiap malam. Terus kita sholat malamnya nggak tiap malam, bagaimana? Maka ya kalau kita adalah orang yang sholat malamnya tiap malam, sholat duhanya tidak harus tiap hari. Tapi kalau kita sholat malamnya tidak selalu, maka sholat duhanya yang setiap hari. Ya. Ada juga yang mudah puasa. Yang mudah puasa maka puasa. Yang tidak mudah puasa, berat puasa ya tidak. Jangan memaksakan diri. Nah. Kalau di sini harus puasa semua, Pak? Hah? Enggak, ya. Yang mampu puasa minimal 3 hari sebulan. Dah itu minimal. Kalau kuat. Kalau enggak kuat ya sudah, setiap orang punya kemampuan yang tidak sama, maka sesuaikan dengan kemampuannya. Jangan seperti orang yang naik kuda atau naik onta, kemudian disuruh kencang, setelah itu kecapean, kudanya nggak mau berjalan, malah kudanya jatuh, akhirnya nggak sampai. Orangnya nggak sampai, kendaraannya rusak. Mendingan sedikit-sedikit, tapi terus menerus. Apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan sedikit demi sedikit, semampu kita, ya. Karena itulah tanda bahwa kita orang yang ikhlas. Karena menuntut ilmu tadi supaya ikhlas harus diamalkan. Termasuk yang diamalkan adalah zikir-zikir, ya. Zikir-zikir itu sangat penting. Zikir ketika bangun tidur, sebelumnya ketika mau tidur. Hafal semuanya. Hafal, tinggal diamalkan. Bangun tidur, zikir lagi. Kemudian setelah itu berwudu. Setelah wudu juga ada zikir, dengar azan, ada zikir. Dan sudah hafal, ya apa tidak? Sudah hafal, tinggal mengamalkan. Modalnya cuma lesan. Modalnya cuma lesan. Semuanya punya. Kalau pakai harta kan tidak semuanya punya. Semuanya pakai hanya dengan lesan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Sholat subuh. Habis sholat subuh ada zikir pagi. Kemudian nanti menjalankan yang wajib, sholat sunnah, ya, sebelum duhur dan seterusnya. Nanti ada zikir sore, ya. Maka zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW ini diamalkan. Orang yang berzikir maka dia tidak akan bisa didekati oleh setan. Tidak bisa didekati oleh setan. Dan ini penting, ya, karena di sana, di luar sana banyak orang-orang yang diganggu oleh setan. Kenapa? Karena tidak nggak berzikir. Ya. Maka kita yang sudah diberi ilmu oleh Allah sehingga ngerti zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, zikir ke kamar mandi. Ada zikirnya enggak? Apa zikirnya? Tahu artinya? Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Emang di situ ada setannya? Ada. Di kamar mandi itu tempat najis. Tempat najis itu tempatnya setan. Kalau kita berlindung, maka kita tidak akan diganggu oleh setan. Berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena tempat itu tempat najis. Tempat yang najis itu menjadi tempat yang disukai oleh setan. Maka jangan lama-lama kalau di tempatnya setan itu. Secukupnya. Selesai langsung
keluar baca doa apa? Ghufranaka. Apa artinya? Meminta ampun. Kalau tadi minta perlindungan, setelah itu minta ampun. Memang berdosa apa? Di kamar mandi berdosa. Apa dosanya? Hah? Banyak, berbuat maksiat di situ. Hah? Di kamar mandi kenapa kita kemudian keluar kok beristighfar, ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah, kenapa? Hah? Hah? Kalau ya karena para ulama menjelaskan ada dua diantaranya ada dua jawaban. Ada yang mengatakan karena kalau di kamar mandi kita nggak boleh berzikir, sementara kita adalah orang yang banyak berzikir. Dengan sebab masuk kamar mandi kemudian zikir kita berhenti, maka kita istighfar. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Apa yang lainnya? Karena kita biasanya kurang bersyukur dari nikmat bisa buang hajat. Ya apa tidak? Seringnya kita syukurnya kalau memasukkan makanan ke mulut, tapi ketika mengeluarkan dianggap bukan nikmat, padahal bisa mengeluarkan kotoran, nikmat bukan? Oh, nikmat. Coba kalau nggak bisa keluar. Maka mengeluarkan itu juga nikmat, sebagaimana memasukkan makanan ke mulut. Ya, makanya kita istighfar, kenapa? Karena kebanyakan kita menganggap syukur itu kalau dapat makan, dapat minum, alhamdulillah syukur. Tapi kalau buang hajat merasa bukan nikmat, tidak merasa sebagai orang yang mendapatkan nikmat, padahal dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Maka kita keluar dengan mengucapkan ghufranaka. Ya. Dan seterusnya, doa-doa yang kita panjatkan, zikir-zikir yang kita ucapkan juga kita fahami. Ya, jangan cuma mengucapkan tapi enggak faham. Dicoba untuk difahami. Enggak faham, tanya, ini saya suruh menghafal ini maksudnya apa? Karena ada orang yang berzikir hanya sebagai kebiasaan, bukan sebagai ibadah. Padahal itu ibadah yang sangat kita butuhkan. Misalnya salam, kita mengatakan assalamualaikum. Ada orang yang nggak ngerti apa sih maksudnya assalamualaikum, taunya cuma kebiasaan, sehingga mengucapkannya pun kadang nggak benar. Iya cuma apa kum gitu, kum lam gitu. Nah, padahal itu doa. Assalamualaikum berarti saya jamin engkau akan selamat. Saya tidak akan menyakiti engkau. Semoga Allah memberikan keselamatan dan saya tidak akan menyakiti engkau. Maka yang dikasih salam jawab, saya juga demikian. Semoga engkau mendapatkan keselamatan dan aku tidak akan menyakiti engkau. Tapi ada orang setelah salam terus marah. Baru salam terus marah. Lah, tadi kan sudah doakan keselamatan. Bagaimana kemudian setelah itu marah? Bagaimana kemudian setelah itu melakukan kejelekan? Ya, orang sudah mengucapkan assalamualaikum berarti dia telah mengatakan kepada temannya, saya tidak akan menyakiti kamu. Saya mendoakan kamu selalu dalam keadaan baik dan kamu aman dengan saya tidak akan menyakiti kamu. Maka yang diucapkan salam juga mengatakan begitu, saya pun begitu. Semoga keselamatan buat kamu dan saya tidak akan menyakiti. Begitu, semua doa-doa di situ ada maksudnya. Doa-doa itu ada maksudnya. Kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada maksudnya, sehingga kita ucapkan sesuai dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya. Di antara zikir yang sangat penting adalah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu afdhalu dzikri, la ilaha illallah. Apa ada artinya? Ada maksudnya? Apa artinya? Iya, kalau bahasa Arabnya apa?
La ma'buda bihaqqin illallah. Harus tahu maksudnya. Jangan kita mengucapkan tapi nggak ngerti. Syaratnya la ilaha illallah itu akan sah kalau kita mengucapkan dan kita tahu artinya. Sesuatu kalau nggak pakai ilmu itu nggak sah. Harus pakai ilmu. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah berarti saya menyatakan ya Allah tidak ada ya sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau. Selain Engkau itu sesembahan yang tidak berhak untuk diibadahi. Jadi kita nyatakan kepada orang, kita nyatakan kepada manusia asyhadu an la ilaha illallah seperti kita mengatakan kepada mereka saya tidak akan beribadah kepada selain Allah. Selain Allah itu makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi. Nah, sehingga kita ngerti maksudnya. Kemudian kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau lebih lengkap lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jangan dirubah-rubah karena di sana ada yang rubah-rubah. Apa ngerubahnya? Cuma Allah saja. Kata mereka kalau la ilaha illallah itu untuk orang awam. Untuk orang yang kalau tingkatannya masih penuntut ilmu. Kalau sudah tinggi itu bukan la ilaha illallah, tapi apa? Allah, Allah, Allah. Itu pun masih pertengahan. Ada yang lebih tinggi lagi, apa? Katanya huwa. Artinya apa huwa? Dia, itu Allah. Jadi pakai huwa saja. Akhirnya zikirnya hu gitu. Nah itu dianggapnya sebagai zikir tingkat tinggi. Ya tidak benar. Zikir itu ya la ilaha illallah. Bukan melafatkan Allah, Allah, bukan apalagi cuma hu. Tapi begitulah dipermainkan oleh setan supaya kita jangan berzikir. Sehingga kalau ada orang meninggal, jangan kamu ucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang mau meninggal, kita talkin, kita ajari mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kata setan, jangan. Apa? Allah saja. Kenapa? Nanti kalau la ilaha illallah, kalau baru mengucapkan la ilaha mati gimana? Kan berarti tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, berarti dia tidak meyakini adanya Allah. Benar apa tidak? Ya tidak, itu adalah perangkap setan. Allah itu akan menilai sesuai dengan niatnya. Orang yang mau meninggal itu niatnya mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi baru la ilaha meninggal, ya tidak kafir. Tapi Allah menulis sebagai orang yang telah melakukan dengan sempurna karena dia telah berniat baik gitu. Kalau cuma Allah ya nggak ada artinya. Kalau cuma Allah ya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ya zikirnya harus zikir yang sesuai dengan sunnah dan kita ucapkan dengan kita memahami maksudnya, maka insya Allah kalau kita selalu dekat dengan Allah, Allah pun akan selalu menolong kita. Kita harus yakin ya bahwa kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini barangkali ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah malam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.